Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian fikih kita. Dan yang akan kita bahas sekarang mengenai pekerjaan yang akan kita hadapi, yaitu mengenai sholat sunat Idul Fitri, di mana pada kondisi pandemi saat ini menjadi banyak pertanyaan yang muncul ketika di daerah-daerah yang menjadi zona merah wabah. Jadi di daerah-daerah yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sholat Idul Fitri seperti biasa di masjid atau di lapang. Timbul pertanyaan, apakah sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan di rumah atau dilaksanakan sendirian? Itu yang muncul pertanyaan, yang menjadi banyak orang kebingungan. Nah, untuk menjawabnya maka sebaiknya kita kaji ya bab Idul Fitri ini secara keseluruhan, supaya nanti timbul jawaban yang kita inginkan. Nanti kita tahu jawabannya ketika kita tahu apa yang menjadi ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sekarang kita mulai dengan hukum daripada sholat Idul Fitri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatul idaini. Ini bab sholat dua lebaran, ai sholati idayil fitri wal adha, yakni sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau kita membahas Idul Fitri pasti akan bersamaan dengan Idul Adha, karena keduanya sama-sama sholat lebaran. Terus ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Apakah sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri? Maka bisa dijawab, wa sholatu Idul Adha afdalu liwurudiha fil Quran. Sholat Idul Adha lebih utama daripada sholat Idul Fitri, liwurudiha fil Quran, karena datang dalilnya itu dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, fasholli li rabbika wanhar, fasholli maka sholatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan karena adanya sholat Idul Adha ini pada bulan haram, ya, yaitu pada bulan Dzulhijjah, jadi menjadi ketentuan bahwa Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Kemudian apa hukumnya sholat Id ini, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri? Hukmuha sunnatun, ya, hukmuha sunnatun. Hukum daripada sholat Id ini adalah sunnah, ya. Sunatnya sunat muakkad, sunat yang dikukuhkan. Bal hiya afdhalun nawafili, bahkan ia adalah paling utamanya daripada sholat sunat yang lainnya. Kapan dilaksanakannya? Waktu pelaksanaannya adalah min tulu isyamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri, adalah dimulai sejak terbitnya matahari sampai tergelincir pada hari Idul Fitri al-awwali min Syawalin, itu tanggal 1 bulan Syawal. Wa min yaumil Idul Adha al-ashiri min Dzulhijjah, dan pada hari Idul Adha tanggal
10 bulan Dzulhijjah. Itu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian karena ini sunat, maka ada kesunahan-kesunahan yang lainnya. Sunanuha, adapun sunah-sunah daripada sholat Id ini adalah takhiruha ila antar tafi'a qadra rumhin. Pelaksanaannya diakhirkan sampai naiknya matahari seukuran 1 tumbak. Jadi lamun najama lah kira-kira jam 7 lah. Jadi hari waktu nama timulai bijil panon poe geus sunat. Ya geus menang salat Idul Adha Idul Fitri. Bijil panon poe deui nya geus menang sunat. Cuma disunahkeun di dagoan nepikeun ka iraha, nepikeun ka naik na panon poe nya sampai ukuran 1 mak. Mun teh mah geus menang salat duha gitu. Lamun dina jama kira-kira lah jam 7-an gitu. Bisa jam 7, bisa lebih kurang, bisa lebih. Terus di mana dikerjakeunana? Ya. Di mana pengerjaannya? Ya, fi'luha bil masjidi. Ya, ini yang perlu perlu di garis bawahi kurang. Kan masalahna ieu teh eta, masalahna teh menang tadi imah ayeuna gitu. Lebaran. Eta pertanyaannya gitu. Ya, menang tadi imah itu. Kan eta jawaban anu jadi pertanyaan. Ya. Fi'luha bil masjidi. Ya. Pengerjaannya dilaksanakan di masjid. Begitu juga ini tasa'a. Kalau masjidnya memadai. Jadi di masjid, lamun masjidnya cukup. Andai kata masjid yang menampung ke jamaah, maka leuwih alus ya. Kalau di masjid nyangan tempat anu leuwih lega karena salat Idul Fitri mah leuwih alus, leuwih loba leuwih alus. Nyangan lapang gitu, aula gitu. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau pernah keluar daripada masjid, beliau menuju ke musola. Nah, kata musola itu artinya tempat yang bukan masjid tapi dikondisikan sementara untuk masjid, untuk sholat. Gitu. Namanya musola. Di tempat yang bukan masjid tapi dikondisikan untuk melaksanakan sholat. Itu namanya musola. Nah, itu Rasulullah pernah seperti itu. Jadi enggak aneh kalau pada saat ini banyak pelaksanaan Idul Fitri Idul Adha itu dilaksanakan di lapang, karena begitu sunahnya. Karena kalau kondisi tidak memungkinkan, maka cari tempat yang lebih luas. Andai kata masjid masih menampung, maka itu lebih utama. Ya, kalau masjid masih menampung, maka yang paling baik itu di masjid. Gitu. Wa illa fi ghairihi. Dan apabila tidak mencukupi masjidnya, maka dilaksanakan di tempat yang lain. Lantas kemudian kalau menjadi pertanyaan apakah sholat di rumah boleh? Namun yang sholat di rumah, ya kan di masjid, di lapang. Nah, jadi kita harus ingat bahwa mengenai tempat ini, ya, mengenai tempat baik di masjid atau di lapang itu adalah kesunahannya. Gitu. Artinya kalau tidak di masjid pun boleh di lapang. Kalau tidak di lapang, ya di tempat yang memungkinkan, termasuk ketika ada udur. Ya. Jadi lamun aya udur berarti teu bisa di masjid, teu bisa di lapang. Jadi untuk mencegah nate lain masalah tempatnya, tapi masalah kerumunannya gitu. Ya. Dan lagian kalau masalah tempat ini kan masalah sunnah, bukan syarat. Gitu. Ya, lain syarat sahna Idul Adha Idul Fitri lah ini mah.
judul lagi sunanuha gitu kan, sunat-sunatna ngelaksanakan sholat Idul Fitri. Tempat atau di mana? Di masjid. Itu mah kesunahan, sunatna. Andai kata henteu memungkinkan di masjid, ya pindah ke lapang. Ternyata di lapang juga tak memungkinkan karena ada kemungkinan ya potensi penyebaran wabah. Ya cari tempat anu aman selain di lapang. Ya bisa ke imah gitu. Bisa ke rumah gitu. Ngerti teh? Karena aya tempat lain syarat tadi mah gitu. Nah, Ya. gitu. Jadi bagi saudara yang ada di tempat-tempat daerah-daerah yang tidak memungkinkan sholat di masjid, sholat di lapang, maka boleh melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Ya. Terus pertanyaannya, kan orangnya cuma sedikit, ya. Misalnya sekeluarga ada kepala keluarga, terus istri, anak, mungkin cuma 2 orang, 3 orang atau 5 orang. Itu apakah bisa? Ingat kalau Idul Fitri itu tidak sama dengan Jumatan. Ya. Kalau Jumatan itu menjadi syarat jumlah itu. Jadi syarat Jumat itu diantaranya itu pelaksana itu harus dihadiri oleh 40 orang yang mukimin. Penduduk asli daerah situ termasuk imam 40 minimal itu. Kalau tidak 40 maka tidak jadi sholatnya, sholat Jumatnya tidak bisa dilaksanakan. Menurut siapa? Menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri yang nggak jadi syarat itu mah. Nggak jadi syarat harus 40 orang. Yang penting ya bisa berjamaah. Lalu berjamaah itu minimal 2 orang, ada imam, ada makmum. Gitu. Paham ya? Gitu. Bahkan kalau dalam sholat Idul Adha, ya Idul Fitri, itu bahkan ada orang-orang yang lebih baik di rumah. Gitu. Jadi lebih halus di imah gitu. Contohnya mana? Contohnya jika aya awewe anu geulis. Aya anu geulis, anu banget halus pika bitaeun, eta mah geus tong jalan keluar. Sebab ustaz masih jadi kacau. Karantina. Tah eta kudu karantina eta mah, eta leuwih bahaya. Leuwih bahaya tibatan corona eta mah. Gitu. Bahaya eta mah gitu. Awewe nulis otak dina fikih enggak jelas ya, kayak diharap aya bahwa yang disunatkan pergi ke masjid atau ke lapang menghadiri Id itu adalah ya orang-orang yang tidak menimbulkan fitnah. Kalau perempuan-perempuan ya yang mempunyai paras cantik ya itu dimakruhkan berangkat ke masjidnya. Itu dimakruhkan karena bisa menimbulkan apa? Fitnah. Jadi pikir ya jelas. Jadi kuetanya gak jelas. Jadi kuetanya gak jelas menangna sholat Idul Fitri di imah, gak jelas. Jadi ulah diserwakeun dengan sholat jumahan gitu. Ulah. Jadi tata carana Ustaz misalnya kan dina sholat Idul Fitri teh aya khutbah. Tah khutbahna kumaha eta? Oke, aya. Jadi nanti kieu kalau nanti pelaksanaannya begini. Kalau nanti masalah khutbah itu bisa disingkat, ambil yang rukun-rukunnya aja yang 5. Udah gampang sebenarnya PTS. Paling 5 menit ya mual gitu. Ya. Bisa nanti kita bahas ke depan ya. Dan lagian khutbah itu sunat ketika sholatnya diberjamaahkan. Ya. Khutbah Id itu timbul kesunahannya ketika pelaksanaannya berjamaah. Kalau sendiri mah nggak usah khutbah, kepatahan sah. Ya, betul. Gitu. Gitu. Jadi khutbah mah perlu lebih dari seorang. Kalau baru timbul sunat khutbah.
Itu nanti ke depan kita bahas ya. Coba kita ini sekarang membahas masalah boleh tidak sholat Idul Adha, Idul Fitri di rumah. Jawabannya ini boleh. Karena sholat di masjid bukan syarat, tapi itu kesunahan. Apalagi kalau dihubungkan dengan udur, ya, penghalang daripada sholat berjamaah. Ya, sholat Jumat pun jadi bisa batal, gugur kewajibannya ketika ada udur, apalagi sholat Idul Fitri Idul Adha. Jadi kepada saudara-saudara yang daerahnya termasuk daerah zona merah, jangan khawatir, Islam tidak membebankan, laksanakan semampunya. Kalau di rumah bisa berjamaah di rumah. Kalaupun kita dikontrakan, nggak ada teman, sendirian, bisa sholat Idul Fitri sendirian. Nanti kita kasih tata caranya gitu. Nanti kita bikin video khusus ya mengenai tutorial ya melaksanakan sholat Idul Fitri gitu. Kemudian yang ketiga ya, sunnah daripada Id itu adalah ihya'u lailatiha bil ibadah, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Jadi ulah sarare itu malam takbiran gitu. Hidupkan ku ibadah. Sabisa-bisa gitu. Dan ini bisa tercapai, bisa hasil ya, minimal dengan 2 sholat berjamaah. Pertama sholat isya, kedua sholat subuh. Kita geus kaasup menghirup-hirup sholat menghirup-hirup pentingan Idul Fitri Idul Adha. Sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Ya, gitu. Dan lebih afdolnya ketika menghidupkan sebagian besar daripada malam takbiran gitu. Diulah sarare gitu. Lamun dek sarage tong sare salah penting teuing gitu. Ya. Jadi ke masjid gitu, lebaran pas malam takbiran teh ulah hareus deui mah ke masjid. Ini masjid ulah kadon hareus deh. Aya ka masjid gerempar kabeh. Aya ngopi hudang. Aya ngopi kalah hudang kacau itu. Tapi lumayan. Lumayan daripada ke jalan. Daripada henteu teuing gitu. Itu kesunahan nih katanya, sunah ngahirup-hirup pentingan Idul Fitri. Terus naon deui kalimat at-tayyubu ya, memakai wangi-wangian sunah teh. Wa tazayunu, dan memakai dan menghias diri dandan lah, pakai baju nu pantes gitu. Ieu teh lil qaidi wal khariji, baik bagi orang yang tidak berangkat menghadiri Id ataupun bagi orang yang mau menghadiri gitu. Wal kubari was-saghir was-sigori, dan baik bagi para orang tua ataupun anak-anak, sama-sama sunnah memakai wangi-wangian dan berhias diri. Jadi anu teu hadir oge sunnah weh. Jadi dina bab ieu mah, dina bab berhias, dina bab pakai minyak wangi mah untuk urusan jeung salat. Jadi poe hari teh mah urang teh sing berseka weh poe hari teh. Henteu peda urang ada urang mau salat, urang mah da mau ngahadirkeun masjid henteu. Jadi sapoe hari teh mah tong cacarudihan. Kunaon kudu berhias, minyak wangi, ke baju halus gitu. Baju halus artinya lain kudu meuli anyar ya, lain kudu meuli anyar kamu nganyuk mah Nganyuk tak panter lain. Maksudnya pakai baju ngagining teh baju anu aya di urang nu panghalusna nu mana we bae nang tinu mawat oge. Oke saya mayit. Bae dibere tinu mulut mawat oge bae. Pake da eta nu panghalosna di urang ayana. Pake anu eta gitu. Tong maksakeun teuing mun eueuh mah gitu. Jadi kesunahan lebah dieu mah nya make wawangian, make sengitan ieu mah umum sifatna, rek nu rek salat sunat, rek anu cicing lima ge sunat, rek keur budak, rek keur kolot ge sunat. Ya. Bahkan ya sawaun ya
sawaun al musolli minhum wa ghairuhum sarua wae rek nu salat atawa rek nu moal salat sarua sunnah. Terus kieu wa yusannu khurujul ajuzi wa ghairi dzawatil hayati minan nisa'i bi thiyabin badillatin. Ya, ieu cara menyahuan ya. Ya. Disunatkan keluar. Ya, disunatkan keluar menuju sholat Id ya bagi nenek-nenek. Ibu-ibu lah gitu. Wa ghairi dzawatil hayati minan nisa dan perempuan-perempuan yang tidak berparas cantik. Goreng patut lah gitu. kurang beruntung. Jadi anu kapasitas kudu anu goreng patut teukeul itu ya. Ya, ibu-ibu ini anu geus karolot lah. Nu murah 2 menit deui tah. Eta disunatkeun irit ka masjid atawa ka lapang hadiran salat Id. Itu nu sunat gitu. Nu utama. Kitu oge deui bi thiyabi badilatin make pakaian sederhana gitu. Tuh make pakaian anu berlebihan. Gitu. Ayeuna kan ini make bajuna juga lenyai cing kuring. Ya, sekali terapkeun kan gitu. Pakai baju hurung. Ya, padahal mah sunat nama teu make baju halus teuing gitu. Baju biasa-biasa itu sunatna itu. Adapun pakai baju halus ya ini mah aya teh kita mah teu naon nya teu haram ngan teu halus gitu. Jadi atuh kumaha atuh ayeuna lamun ayeuna wer garulis dek da teu kudu budak murah wae deh. Ya wa amasyabatu adapun perempuan-perempuan yang masih muda gadis-gadis ya wa zawatul hayati dan perempuan-perempuan yang berparas cantik teu kudu gadis wae rana oge bisa wae geus ya gitu. Fa yukrahu lahunna hudurul idaini maka bagi mereka mah dimakruhkan menghadiri salat Idul Fitri Idul Adha. Tapi bukan haram, tapi makruh. Makruh mah bagus dihindari. Tapi kalaupun dilaksanakan juga nggak jadi haram, nggak jadi dosa gitu. Nah, cuma tidak mendapat pahala sunnah. Gitu. Taya nu jarang dikanyangkeun. Gitu. Kalau mana mau pagelas geulis gitu. Dangdang setekar kebak ya baju nang naon nang muli di awal kede disiap-siapkeun gitu beungut di make up ya ke minyak wangi-wangian gitu saudara gitu wah kacau atuh tulung salaman deui geus teh deh jeung ustaz salaman teh kasih pikir kacau gitu kacau itu nah ieu anu jarang dibahas. Ya walaupun misalnya ayeuna da teu biasa ya di urang mah teu biasa ayeuna awewe di ari mah dina henteu oge lah. Dina henteu oge menjaga ketika bersalaman ya jangan sampai tidak memakai alas tangan ya kalau dengan yang lain mahram. Jadi kalau ibu-ibu mau salaman ketika Idul Fitri Idul Adha itu yang harus diperhatikan itulah dampal leungeun ya. Telapak tangan memakai apa? Alas gitu tadi. Karena haram hukumnya bersalaman dengan lain mahram. Dan apalagi sekarang lagi pandemi itu. Ya, jadi aya alusna gitu, aya alusna. Terus menjaga gitu. Walaupun harus hadir gitu. Nah, wa sholatuhunna fi buyutihinna afdalu. Dan sholat mereka di rumah-rumahnya itu adalah lebih bagus. Ya kalau nilai mah alus mana sholat di imah jeung sholat di masjid keur awe garulis. Alus di rumah. Itu. Itulah yang jarang diketahui. Jarang dibahas. Bahkan berat melaksanakan hese.
Ya. Dari ibadah mah lain ngagugu kahayang, ibadah mah lain. Tapi ngagugu karena aturan. Eta nu hesena teh. Jadi mana usumna urang kudu ka masjid, mana usumna urang justru alus di imah. Kita kudu apa kondisi kita kudu apa. Nanti di situ akan kelihatan mana yang ikhlas, mana yang tidak. Kalau orang yang ikhlas nggak akan melihat pandangan orang, melihatnya aturan. Sekarang posisinya alusnya di rumah, ya di rumah. Bagusnya di masjid, jadi masjid. Kumaha situasi dan kondisi. Kemudian yang keenam, ya, sunnah daripada id ini adalah al-bukuru li ghairil imam. Ya, berangkat pagi ya bagi selain imam. Karena kudu tangian. Ini ka hadir nanti hadir kudu tangian. Kecuali imam ulah. Imam mah nyantai we, imam mah gitu. Kudu heula gitu, kopi heula. Imam mah kalamnya gitu. Kayak di SMS, di WA kalam gitu. Itu we imam mah. Lembaga ya imam mah. Gitu. Terus kata Johana sunnah al-masyu ilaiha dahaban. Ya. Sunnahnya itu adalah berjalan kaki menuju ke id ya pada saat berangkat. Jadi ulah naik motor. Lompang. Ya. Terus waruju'u bitorikin akhar aqsara. Kemudian ketika pulangnya memakai jalan yang lain yang lebih dekat. Mulainya dari rumah ke masjid itu pakai jalan satu jalan, yang jauh jalannya, nguling lah gitu. Mun mengobrol naik itu ngomongnya di RT 4 ke Pajinan Nahula kalau dia nguling lah, ke utama, Allah, nguling. Nah, saya pernah ngarah aja, tangke balik, nah, nya ngajak ponok, tadi anu deket, atau kan ngomong tadi. Lempang naik gojek lempang sunatna seperti itu ya. Terus teman deui nah sebab li anna ajrad dhahabi a'dhamu karena pahala berangkat lebih besar ya, maka disunatkeun lebih jauh ya. Payun tabu maka disunatkan tatwiluhu menjauhkan atau membuat jauh jalan liyak surul ajru bi kasratil khuta supaya ganjarannya lebih besar dengan sebab banyaknya langkah gitu. Tadi ente mah deui kudu kartu heula kieu ngejajang heula suras ka dieu aja tah balik ka temen nyanyi kan nya kompas tah gitu. Nah, terus mana uwaya tasaddaqu fihi ma tuluy ya sepanjang jalan diusahakan bersedekah. Rumah receh ya barudak bare 1000. Initna bare 1000 mah panggih ya itu jajan. Itu jajan sedekah. Tah, kan jalan nu hiji kadinya. Kan kitu lebaran mah usum bagi duit kan? Lebaran mah kan. Tah teh dieu itu salah teh gitu. Gitu. Sedekah gitu. Produk bere ya 2000-an mapai pas ini teh gitu. Tangke balikna jalan ke ruji deui mapai deui tah. Teh jalan eta teh jadi saksi kabehanana. Jalan nu urang dilalui itu jadi saksi gitu. Tak pantes nya. Urang berbagi gitu. Tapi asana teh. Wal yashhada lahu tariqan supaya kedua jalan tersebut menjadi saksi bagi itu orang. Ya. Selanjutnya kedelapan takjilu sholati idin nahri fi awal waktiha. Disunatkan menyegerakan sholat Idul Adha di awal waktunya. Ya. Likai yattasi'a waqtul udhiyati ba'da sholati supaya waktu udhiyah menjadi luas setelahnya sholat sunat Idul Adha. Jadi beda. Sholat Idul Adha mah leuwih alus diburu-buru supaya naon supaya waktu mencit leluasa gitu. Ya gitu.
balik engke soalnya kan mungkin atuh hubungan teh kieu suat Idul Adha mah tong sarapan heula engke we ngadaguan daging asak gitu walila atuh lamun aya udah aya ya paling pujit mah coba tentang cewek ulah barang makan gitu cewek jerawan kan ngadaguan mana daging kurban pake teka bagian gitu demo yang salatri atau salatri lila jam 11 sore can asak jadi suatu ada mang kewe buru-buru gitu ya gitu ngarah waktu mencet lalu bahasa jadi ketika sholat Idul Adha itu disuratkan disegerakan supaya nanti waktunya lebih luas untuk pelaksanaan penyembelihan gitu. Dan takhiru sholati Idul Fitri ila irtifa'i syamsi qadra rumhin likayat tasi'a waktu ikhrajul fitri qabla shalah. Dan disunatkan mengakhirkan sholat Idul Fitri sampai naiknya matahari seukuran 2 tumbak likayat tasi'a waktu ikhrajul fitrati qabla shalah supaya leluasa teh luas supaya luas senggang supaya senggang ya waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah jadi mari awahan karu can zakat ngerti teh besi can zakat kan ari buru-buru salat nah kan berarti kan geus beak karena waktu zakat fitrah itu habis ketika pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, maka semakin diakhirkan semakin bagus untuk memberi peluang yang belum zakat menunaikan zakat. Ke-10 al-fitru qabla sholati Idul Fitri. Sarapan lah. Kalau al-fitru sarapan qabla sholati Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri. Sarapan heula. Ya, wal afdalu ayyakuna bitamarin dan yang lebih baik itu dengan makan korma. Sakumaha cenah? Witron. Artinya bilangan ganjil. ganti kulen mana Baik kulen mana? Yang menang ya orang sudah ganti kulen jadi yang utama korma ya. Ya apul lamun teu korma mah nya meunang wae teh mah Abdul. Ti kulen, kupat ya nya. Tidak masalah. Boleh. Dan yang paling utama adalah kurma. Nah sababna likayam taza yaumul idi amma qablahu bil mubadarati bil akli supaya hari Idul Fitri atau Idul Adha itu menjadi beda supaya hari itu ya menjadi beda dengan hari sebelumnya di mana sebelumnya kita berpuasa ya ini ulah sarua jeung kamari itu lebaran mah mun kamar mah urang ayeuna barelem gitunya kalau nggak gado ayo ulah ya ayo mah ulah tapi kudu makan minum jadi ibadahna dina bulan dina poe lebaran mah dahar ulang ngaripuh maneh gitu justru ibadah nate kudu niatan makan nate kudu niatan ya niatan narimakeun karena kehadiran ti Allah jadi nusuk puasa saeunang-eunang teh wayahna mah kudu buka niatan eta teh ngalaksanakeun parentah ti Gusti haram puasa ya gitu artinya ke-11 ayeuna al-imsak tah ieu wayahna nahan diri utawa ka barang dahar min tulu'il fajri fi Idul Adha hatta yafruqa min sholatil Idi ya wayan haro waya kula min udhiyatihi disunatkeun nahan diri artinya kalau ka barang dahar tapi lain puasa lain amat lain puasa menahan diri ya ulah waka barang dahar loba ya ti mimiti bijil pajar ya
nepikeun ka salat Idul Adha, nepikeun ka rengse salat Idna. Timiti waktu subuh ya, nepikeun ka salat Idul Adha eta ulah baka barang dahar loba. Ya, engke waya kula min nepikeun ka salat Idul Adha jeung nepikeun ka mencit. Ya, waya kula min udhiyatihi ngarah mainna dahar dina pepecitanana supaya dia makan daripada penyembelihan hewan kurban tadi gitu. Tak kudu pasti di kurbana. Aya Kudu aya heula. Ulahana teu nyatu we. ribet. Kayak gitu. Kata Cep, ngerti? Saya tanya, eta kesunahan dina naon? Dina salat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Nanti kita sambung lagi bab tata cara salat Idul Adha atau Idul Fitri, baik di masjid ya, baik di lapang, baik di rumah gitu. Kita lihat apakah ada perbedaan enggak gitu. Terus nanti bagaimana khutbahnya gitu. Ya. Bisi ayeuna ente jadi imam kan, Pak. Kamu geus bukan geus setelah jadi santri. Bisa dapat bahan. Air hari pakai ada gamis ya. Taliban. Pakai kopiah Taliban gitu. Nah, terus akhirnya pas kita khutbah ngabugeug kan kumaha tah. Kayak aya tata carana ngarah teh ketinggali teu bisa. Gitu ya. Aya tata carana kayak ditabab naon.